Jadi ketika kita tidak melakukan kemaksiatan, itu sedang beramal soleh. Jadi luas sekali. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran memperhatikan amal soleh ini? Ada beberapa tiap dan perintah-perintah dalam Al-Quran berkaitan dengan amal soleh. Yang pertama adalah menyegerakan amal soleh. Jadi sesuatu kebaikan harus disegerakan. Seperti di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang bapak-bapak ibu-ibu hafal. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Itu bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Rabbmu, menuju ampunan Allah segera. Bertobat segera. Menuju surga wa jannah segera. Amalan-amalan baik perlu segera. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddatil muttaqin. Yaitu bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Rabbmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit, seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Dalam surat Al-Hadid juga begitu. Kalau menuju kepada amal soleh, segera, jangan ditunda. Sabiqu beda dengan sari'u. Sari'u bersegeralah, sabiqu bermusabaqahlah, kompetisi, ya cepet-cepetan. Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Rabbmu. Wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak sekali. Seperti dalam surat Toha ayat 84. Juga Nabi Musa ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera menujumu ya Allah agar engkau ridho, untuk menggapai ridhomu. Nabi Zakaria alaihissalam juga dengan keluarga ketika beramal soleh, lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, yaitu Nabi Zakaria dengan keluarganya, menyegerakan berbuat kebajikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa takut, dengan harap-harap cemas. Raghaban berharap, rahaban ada kecemasan. Kalau beribadah itu perlu berharap-harap cemas, mengharapkan nikmat Allah, mengharapkan diterima oleh Allah, takut tidak diterima, sehingga sungguh-sungguh, sehingga ketika ibadah itu khusyuk karena ada harap-harap cemas. Nggak ada keyakinan pasti akan diterima. Nanti di ujung tanda-tandanya amal kita itu diterima atau tidak ada, insya Allah. Itu yang harus diperhatikan dalam beramal soleh. Pertama, menyegerakan untuk melakukan amal soleh. Yang kedua, beramal soleh perlu kontinuitas, mudawamah, istiqomah, langgeng, dan sungguh-sungguh.
Jadi bukan asal-asalan dalam beribadah, harus sungguh-sungguh. Dalam berwudu sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh, dalam segala hal beribadah perlu sungguh-sungguh. Ya. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam surat Hud ayat 112, fastaqim, istiqomahlah kamu. Suruh istiqomah, lurus. Istiqomah artinya terus menerus. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Wa man taba ma'aka, bersama orang-orang yang taubat kepadamu, yang bersama orang yang bertobat bersamamu. Artinya istiqomah itu nggak bisa sendirian. Istiqomah itu perlu bersama yang lain. Sebab kalau sendirian sulit. Kalau bersama-sama ada yang mengingatkan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa-apa yang kamu lakukan, kamu perbuat. Jadi continue, terus sholat, terus berjamaah, terus. Karena untuk terus menerus itu perlu kesungguhan. Dan ternyata istiqomah itu istiqomah. Ada ungkapan lebih baik daripada karomah. Kejadian luar biasa yang muncul pada para aulia, manusia-manusia takwa yang dekat dengan Allah, itu sering disebut karomah. Nah, orang-orang takwa kalau istiqomah, ternyata istiqomah, al-istiqomatu khairun min alfi karomah, bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Maka istiqomah terus. Kalau istighfar sebelum subuh terus, sholawat sebelum waktu ini 100 kali terus rutin. Ya, setelah sholat doa meminta kepada Allah terus rutin, itu akan lebih baik daripada 1000 keramat doa. Seperti dalam ayat ini, surat As-Sajdah ayat 15 dan 16. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Ini dalam surat As-Sajdah. Ya, ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Yaitu hanyalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yang kalau diingatkan mereka akan tersungkur untuk bersujud sambil memuji Rabb mereka. Wa hum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka terus menerus, ya. Jadi tidur mereka, jadi lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya banyak melek. Yad'auna rabbahum, mereka meminta, berdoa kepada Rabb mereka, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan rasa ingin mendapatkan dikabulkannya doa itu. Dan mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, senantiasa menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan pada mereka. Ya, itu continue, sungguh-sungguh, pakai fiilnya juga fiil mudhari'. Wa fi qouli subhanahu, dalam surat Az-Zariyat ayat 17-19 menunjukkan bahwa amal soleh perlu dilakukan secara continue. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka pada waktu malam hari sedikit tidur.
Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang malam harinya sedikit tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur menjelang subuh itu baca istighfar, meminta ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim, dalam harta mereka hakun, terhadap hak yang harus dikeluarkan, lisaili, kepada orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Rutin kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, ya, orang yang bertakwa ahli surga. Kontinuitas sungguh-sungguh, seperti dalam surah Al-Furqan ayat 62, ini masuk di dalam ciri ibadur rahman. Ibadur rahman, ciri hamba Allah ahli surga itu, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, mereka-mereka yang pada malam hari mereka tidak tidur. Ada pada malam hari tetapi yabituna, diamnya dalam keadaan sujud dan qiyam. Mengapa disebut sujud dulu? Karena sujud jumlahnya lebih banyak. Sujadan wa qiyamah. Setiap satu rakaat 2 sujud. Kecuali sholat gerhana kemarin, ya. Bapak Ibu yang melakukan sholat gerhana, ya, 2 rakaat 2 sujud. Ini ciri amal soleh dalam Al-Quran. Selain tadi merupakan sesuatu yang harus disegerakan, yang kedua perlu amal soleh dilakukan secara kontinuitas dan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, ketika beramal soleh, tuntunan Al-Quran itu begini: harapan untuk diterima dan takut kalau ditolak. Harap. Jadi ketika sholat itu harapannya diterima dan meminta jangan sampai ditolak. Doa-doa yang sering Bapak Ibu doa untuk supaya diterima, ya, itu kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala, supaya amalnya diterima. Kama fi qoulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dari dalam ini ibadah perlu sungguh-sungguh tapi berharap agar diterima dan takut kalau ditolak. Bayangkan kalau cuma melaksanakan perintah saja kemudian tidak mendapatkan pahala, alangkah ruginya, ya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, mereka yang selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan dan hati mereka dalam keadaan penuh rasa takut tidak diterima. Ada rasa takut. Mudah-mudahan kita selalu dalam hati kita ketika sholat itu ada rasa takut untuk tidak diterima. Maka sungguh-sungguh, ya, mulai dari niatnya, ya, baca takbiratul ihram dan niat, kemudian Fatihahnya seluruhnya serius bacanya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanyalah menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Apa yang bertakwa? Menjauhi larangan Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, itu yang diterima. Jadi bukan asal sholat tapi kemudian waktu berbisnis tidak mengikuti ajaran Allah. Ya nggak bertakwa kalau berbisnis. Ada yang berpolitik seenaknya, ada yang membuat entah itu
perbuatan seni atau apa, tidak mengharapkan ridho Allah, itu namanya bukan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amal kita itu hanya lillah. Jadi yang diterima amalnya itu dari orang yang bertakwa. Sampai ada seorang alim mengatakan, kalau sholat saya satu saja diterima oleh Allah, saya sudah bahagia karena sudah takwa. Kan belum ada jaminan sholat kita diterima, maka minta terus, serius untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga. Yang ketiga. Nah, sekarang kedudukan amal soleh. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 disebutkan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang thayyib-thayyib, yang halal-halal, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku, firman Allah, ya, mengetahui ya, apa-apa yang kamu kerjakan, kamu perbuat. Kulu minat thayyibat, makan halal dulu, baru beramal soleh. Makan halal. Jadi diutamakan kita bisnis yang halal. Kita ya berekonomi seluruhnya harus yang halal. Tidak makan riba, tidak ada gharar dalam bisnis. Selalu amanah, jujur dalam bisnis. Takut ada yang haram. Nah, barulah setelah makannya halal baru beramal soleh. Sebab kalau makannya haram, amal solehnya tidak diterima. Jadi serius amalan-amalan, kalau ada makanan selalu harus halal, hati-hati. Nah, amal soleh ini kedudukannya adalah sebagai al-ghayah, satu sasaran akhir daripada diciptakannya makhluk. Jadi seluruhnya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semua agar umat manusia beramal soleh. Dalam surat Hud ayat 7 disebutkan, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsy Allah adalah di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu sekalian siapa yang paling baik amal solehnya. Jadi diciptakannya langit itu tujuan adalah agar kita beramal soleh. Kalau alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu juga bahwa diciptakannya mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amal solehnya. Jadi seluruh ciptaan Allah ini untuk kita, tujuannya untuk beramal soleh. Maka segala macam apa saja bisa jadi amal soleh. Menanam pohon, amal soleh. Nyirami pohon, amal soleh. Membuat selokan, amal soleh. Semuanya bentuk ini.
Kemudian amal soleh juga adalah buah daripada iman. Iman itu akan memberi buah amal soleh. Kalau ada orang beriman, amalnya nggak soleh, berarti iman yang kering kerontang tanpa buah. Jadi kalau ada orang mukmin omongnya kasar, apalagi jelek-jelekan muslim, ngakunya saja mukmin. Buahnya itu adalah amal soleh itu. Maka di dalam Al-Quran antara iman dan amal soleh sering dipadukan. Di antaranya ya, dalam surat Wal-Asr, pada ayat-ayat yang sudah disampaikan pada bulan yang lalu sudah disampaikan itu, bahwa betapa banyak kata-kata iman dibarengkan, dipadukan dengan amal soleh. Seperti Al-Kahfi ayat 107, innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang mukmin dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka adalah surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Surga firdaus, iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh ini memang syaratnya. Ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Tuh. Barang siapa ya yang beramal soleh dari laki dan perempuan dan dia mukmin, dibarengi, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik, kehidupan yang baik di bumi. Ada yang mentafsirkan hayatan thayyibah itu kebahagiaan hidup di bumi. Tapi syaratnya amanu ya, wa amilus sholihat min dzakarin unsa, kemudian man amila sholihan min dzakarin unsa wa huwa mu'min, syaratnya iman dengan amal soleh. Yang tidak merugikan juga illalladzina amanu wa amilus sholihat, yang akan diberi pahala yang besar illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, diberi pahala yang tambah henti yang banyak. Itu. Sekarang buah daripada amal soleh itu sendiri dalam pandangan Al-Quran. Kita mencoba mengambil inti-inti tentang amal soleh dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang beramal soleh akan diberi kekuasaan di atas bumi. Agamanya akan dikokohkan, kemudian dihilangkan rasa takutnya. Berarti kalau kita tidak diberi kemenangan di atas bumi, agamanya dihina melulu, kemudian ada rasa takut masa depan, artinya amal solehnya belum mengikuti ciri-ciri yang di atas tadi. Musara'ah, bersegera, sungguh-sungguh, rutin, belum begitu berarti. Atau ngomong doang amal solehnya, atau amal solehnya cuma satu sisi. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu yang saya muliakan, amal soleh itu harus dua sisi. Sisi pertama sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sisi yang kedua sesuai dengan hukum alam, hukum yang berlaku di alam ini.
Kata-kata manjada wajada itu hukum alam. Ada yang sungguh-sungguh nggak dapat juga karena itu ada ketentuan Allah yang lain. Jadi dua-duanya dipadukan. Ingin bisnisnya menang, ya harus sungguh-sungguh bisnisnya jujur, amanah. Kemudian apa? Membuat jaringan. Bisnisnya nggak punya jaringan ya kalah melulu. Akhirnya jaringannya dipakai orang lain. Ya. Semua produk dari hulu ke hilir semuanya dibuat semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tinggal melongonya lah. Padahal mayoritas. Nah, diberikan itu 3 tandanya amal soleh kita itu dengan iman akan diberikan 3. Tadi apa? Diberi kekuasaan di atas bumi, agamanya dikokohkan, kemudian rasa takut masa depannya dihilangkan oleh Allah. Sesuai dengan surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Syaratnya selain amanu wa amilus sholihat ya'budunani la yusyriku nabi syai'ah. Syarat. Jadi 4 syaratnya untuk mendapatkan 3 tadi. Amal soleh, iman, amal soleh, kemudian hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, tidak ada syirik. Nah, syirik ini ada syirik khafi, ada syirik jali. Ya. Riya itu syirik khafi. Itu buah amal soleh yang pertama. Yang kedua, buahnya masuk surga. Surat Yunus ayat 9 menyebutkan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Allah akan memberikan petunjuk, Rabb mereka akan memberikan petunjuk mereka biimanihim, dengan keimanan mereka. Bagaimana? Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka berada di dalam surga Naim yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau bapak-bapak rumahnya ada ingin mengalir sungai ke Mericik, itu memang gaya-gaya pengen niru surga. Dulu waktu Nabi Sulaiman, ya, itu kan kaca, di bawahnya air mengalir, ada ikannya segala macam. Ratu Bilqis ketika melewati itu diangkat roknya. Waduh, kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat, itu dari kaca, ya, yang luar biasa. Itu baru dunia. Begitu. Yang ketiga, jadi akan dimasukkan surga, iman dan amal soleh. Kemudian ketiga, kehidupan yang bahagia. Tadi ayatnya yang saya bacakan dari surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin, dari laki-laki au unsa atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kau akan berikan kehidupan yang bahagia di akhiratnya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, di akhiratnya pasti akan kami beri balasan, ya, dengan apa-apa yang lebih baik daripada apakah yang mereka perbuat. Mesti kalau pahala di surga, pahala akhirat itu lebih baik, sebutkannya lebih baik dari upah yang ada di dunia.
Kemudian yang keempat, amal soleh. Jadi amal soleh yang banyak aja. Nanti secara otomatis kesalahannya dihapuskan. Ya, kalau paham, jadi ketika beramal soleh dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa saya yang lampau, kesalahan-kesalahan saya yang lampau, ya Allah, hapuskan. Secara otomatis disebutkan walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanukaffirunna anhum sayyiatihim, akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Otomatis pakai lamnya lam taukid, lanukaffirunna. Kemudian dimasukkan surga, walanajziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun, akan kami balasan mereka, akan kami balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Itu dihapuskan kalau beramal soleh. Jadi mudah-mudahan setelah memahami ayat ini, ketika beramal, ya Allah, mudah-mudahan amal salah-salah dulu yang lama dihapuskan. Ketika bersedekah, ketika sholat, ketika puasa, ada harapan untuk menghapus secara otomatis kesalahan-kesalahan yang lampau. Yang kelima, itu keburukannya akan diganti kebaikan, yang buruknya diganti dengan kebaikan. Di situ dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 7, itu illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal, mengerjakan amal soleh, mereka akan kami ganti keburukannya dengan kebaikan. Otomatis kesalahan-kesalahan yang, jadi banyak saja amal soleh, janji-janji Allah, dan Allah tidak pernah akan melanggar janjinya. Kita banyak salahnya, sekarang amal soleh yang banyak aja, insya Allah dihapuskan oleh Allah otomatis. Termasuk yang keenamnya itu mendapat ampunan dan pahala balasan yang besar. Kalau ada ajrun azim, surga. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihat, Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun azim, dan balasan yang besar, surga. Otomatis ya, amal soleh aja, niat. Tapi amal soleh itu ada niatnya, nggak bisa nggak niat. Atau kalau niatnya yang lain, ya tidak amal soleh. Bagi-bagi ini sembako dengan harapan dipilih, nah itu beda niatnya, bisa menjadi riya. Yang 7 dalam Al-Quran ini banyak disebutkan buah-buah daripada amal soleh. Masuk surga selama-lamanya. Lihat dalam surat Hud ayat 23, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka khusyuk kepada Rabb mereka, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka berada dalam surga selama-lamanya. Beramal soleh ada yang banyak. Tadi banyak jadi amal soleh itu banyak. Kalau bapak ibu membuat sekolahan, ingin menyiapkan generasi yang soleh, tapi juga bapak ibu mendapatkan keuntungan materi, kan niatnya untuk beramal soleh. Sudah isya belum?
Belum ya? Jadi beramal soleh otomatis boleh mendirikan sekolah, mendirikan TK, TPQ, apa segala macam. Kemudian dari situ niatnya menyiapkan generasi unggulan yang soleh, yang baik, bisa ngaji Quran dengan baik. Kemudian ada keuntungan materinya, itu adalah satu hal yang biasa. Karena tadi beriman, beramal soleh, ada hayatan thayyibah, kemudian ada walanadziyannahum, ada kehidupan bahagia, dan ada akhiratnya. Maka jangan sungkan-sungkan kalau membuat TPQ. Tapi kalau membuat sekolahan, kira-kira tidak boleh lepas ingin mengajarkan Al-Quran, ingin membuat orang-orang itu pada bisa baca Al-Quran. Apalagi nanti kalau pelajaran agama dihapus, maka perlu mujahadah, sungguh-sungguh menyiapkan generasi yang soleh, amanu wa amal solehah. Itu mendapatkan pahala yang tanpa putus. Al-ajrul ghairu manqus illal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Tadi surat At-Tin ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang terus menerus tanpa putus. Ya, mendirikan sekolah, mengadakan pengajian, kemudian orang-orang mengamalkan pengajiannya, mengadakan acara seperti ini, pahalanya tanpa putus. Ya, ini penting untuk disiapkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Yang terakhir, bahwa ini yang 9 sebagai manusia terbaik, yang beramal soleh itu sebagai manusia terbaik dalam surat Al-Bayyinah ayat 7. Dan kemudian yang ke-10, ternyata orang yang beramal soleh akan dicintai oleh Allah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan menjadikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh wuddan, mawaddah, kasih sayang, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai oleh Allah, tidak akan disiksa, di dunianya bahagia. Nah, itu amal soleh dalam Al-Quran. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus tanpa henti untuk beramal soleh, apalagi amal soleh yang panjang pengaruhnya, seperti sedekah jariyah, menyedekahkan ilmu, punya anak soleh yang mendoakan, anaknya punya anak lagi, dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan soleh yang tanpa henti sampai kiamat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah